Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berdiskusi di kelas penyusunan kerangka kerjasama internasional, dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah penyusunan dan pengesahan perjanjian internasional. Banyak mungkin yang tidak menyadari, bahkan termasuk diplomat di dalamnya, bahwa banyak kegiatan manusia sehari-hari diatur oleh perjanjian internasional. Bahkan beberapa kegiatan hanya mungkin dilakukan karena hal itu. Contohnya operasi penerbangan sipil dalam transportasi internasional yang diatur oleh jaringan yang luas dan kompleks melalui suatu perjanjian internasional, multilateral dan bilateral. Perjanjian internasional yang dibuat oleh banyak pihak yang disebut sebagai multilateral treaties antara dua negara atau banyak negara diatur oleh Konvensi Wina tentang hukum perjanjian internasional yang diadopsi pada tanggal 22 Mei 1969 dan berlaku sejak 27 Januari 1980. Konvensi ini memang tidak untuk mengatur semua international agreement, namun hanya mengatur regulasi antara negara-negara sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 konvensi tersebut. Konvensi Wina tentang hukum perjanjian internasional yang dibuat antara negara dan organisasi internasional atau antara organisasi internasional telah diadopsi pada tahun 1986. Saat ini, konvensi tersebut telah dianggap sebagai applicable law oleh bangsa-bangsa di dunia. Yang penting diketahui adalah bahwa semua konvensi hanya mengatur prosedur untuk membuat, menjalankan, dan mengakhiri suatu perjanjian internasional. Namun, terkait substansi atau materi muatan dalam perjanjian tersebut merupakan persoalan atau masalah para pihak penandatangan. Dalam hal ini perlu difahami bahwa suatu kesepakatan para pihak merupakan suatu hal penting saat merumuskan naskah perjanjian internasional. Secara lebih jelas, suatu perjanjian internasional yang telah berhasil dicapai setelah melalui perundingan-perundingan merupakan kompromi dari kepentingan-kepentingan termasuk hukum nasional para pihak. Dengan demikian, perumusan substansi untuk tiap negara dapat berbeda, seperti bagaimana format perjanjiannya, kemudian bagaimana penyebutan untuk para pihak antar pemerintah atau antar negara, kemudian bagaimana aturan mengenai masa berlaku, berakhir, pengesahan, penggunaan bahasa, dan lain sebagainya. Indonesia hingga saat ini belum menjadi pihak dari konvensi tersebut. Namun, Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dibuat merujuk kepada Konvensi Wina tersebut. Apabila konvensi mengatur prosedur antara pihak sebagaimana yang disebutkan, maka Undang-Undang Perjanjian Internasional mengatur prosedur yang harus dilakukan instansi terkait di Indonesia dalam membuat perjanjian internasional. Selanjutnya, perjanjian internasional yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2000 adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional
dan dibuat oleh pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya. Sedangkan menurut Konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum perjanjian internasional, perjanjian internasional didefinisikan sebagai an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation. Sehingga apapun bentuk dari sebuah perjanjian internasional, suatu perjanjian internasional akan berlaku dan mengikat dengan didasarkan pada seberapa besar para pihak dalam perjanjian tersebut memberikan kekuatan hukum pada perjanjian yang dimaksud. Dengan demikian, asas itikat baik atau good faith atau pacta sunt servanda akan berlaku dalam setiap proses pembuatan perjanjian internasional. Selanjutnya, dasar hukum penyusunan perjanjian internasional. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 11 yang menyebutkan bahwa yang menjadi pemegang kekuasaan dalam membuat perjanjian internasional adalah Presiden, sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut sebagai berikut. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Selanjutnya, sebagai aturan operasional dalam rangka pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, pemerintah Indonesia pada tanggal 23 Oktober tahun 2000 telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Dengan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, maka sudah jelas bahwa dalam konteks pembuatan perjanjian internasional, pemegang treaty making power di Indonesia adalah Presiden, dan Presiden memberikan wewenangnya kepada Menteri Luar Negeri. Pada penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, Presiden menugaskan para pembantunya, yaitu para menteri, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Atas dasar pasal 6 dan 7 Kepres nomor 102 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja departemen, Presiden melimpahkan wewenang pelaksanaan politik luar negeri kepada Menteri Luar Negeri. Kepres tersebut menentukan bahwa Kementerian Luar Negeri merupakan bagian dari pemerintah negara dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas pokok Kementerian Luar Negeri adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang politik dan hubungan luar negeri. Secara umum, mekanisme pembuatan perjanjian internasional didasarkan pula pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang menentukan agar lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik kementerian maupun non-kementerian di tingkat pusat dan daerah yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri Luar Negeri. Hal ini berlaku pada seluruh perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Penetapan adanya konsultasi dan koordinasi demikian dimaksud untuk memperkokoh one door policy
dalam mekanisme pembuatan, perundingan, dan pengesahan perjanjian internasional. Hal ini membawa konsekuensi kepada Kementerian Luar Negeri untuk berperan lebih aktif dalam meningkatkan kinerjanya di dalam mengkoordinasikan semua pembuatan, perundingan, dan pengesahan perjanjian internasional. Secara umum, pembuatan perjanjian internasional dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan. Sama seperti perjanjian internasional yang disusun oleh daerah, tahap-tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah tahapan penjajakan. Tahapan penjajakan adalah tahap di mana para pihak yang ingin membuat perjanjian menjajaki kemungkinan-kemungkinan untuk dibuatnya perjanjian internasional. Penjajakan dapat dilakukan melalui inisiatif instansi atau lembaga pemerintahan di Indonesia, ataupun dapat pula merupakan inisiatif dari calon mitra atau counterpart. Tahapan kedua yaitu tahapan perundingan. Tahapan perundingan adalah sebuah upaya yang ditentukan oleh para pihak yang membuat perjanjian internasional untuk mencapai kesepakatan atas materi yang masih belum dapat disetujui dalam proses penjajakan. Tahap ini dapat pula digunakan sebagai wahana untuk memperjelas pemahaman setiap pihak tentang ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian internasional. Tahap selanjutnya adalah tahapan perumusan naskah. Rumusan naskah adalah hasil kesepakatan dalam perundingan oleh para pihak atas materi perjanjian internasional. Pada tahap ini dilakukan pemarafan terhadap naskah perjanjian internasional yang telah disetujui. Pada tahap ini kemudian disusun pula agreed minutes, minutes of meeting, record of discussion atau summary record yang dapat berisi hal-hal yang telah disepakati, hal-hal yang belum disepakati, serta rencana mengenai perundingan berikutnya. Selanjutnya yang keempat adalah tahap penerimaan. Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut penerimaan, yang biasanya ditandai dengan pemarafan pada naskah perjanjian internasional oleh masing-masing ketua delegasi. Sementara dalam perundingan multilateral, proses penerimaan yang dinamai dengan proses acceptance atau approval biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional. Yang terakhir adalah tahap penandatanganan. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari sebuah perundingan untuk melegalisasi kesepakatan yang dituangkan dalam naskah perjanjian internasional. Namun penandatanganan tidak selalu merupakan bentuk atau momen pemberlakuan perjanjian internasional. Keterikatan akan tergantung pada aturan atau klausula pemberlakuan yang telah disepakati oleh para pihak dalam sebuah perjanjian. Hal ini tidak hanya berlaku pada perjanjian bilateral, namun juga pada perjanjian multilateral. Suatu perjanjian internasional ditandatangani, khususnya perjanjian bilateral, maka naskah perjanjian internasional yang telah ditandatangani tersebut akan disimpan oleh Menteri Luar Negeri melalui Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya sebagai pelaksana tugas Menteri Luar Negeri sebagai pejabat pemelihara naskah asli perjanjian internasional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai
pengesahan perjanjian internasional. Adapun prosesnya, yang pertama, pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Jadi sangat tergantung kepada kesepakatan para pihak, apakah menginginkan untuk disahkan atau hanya cukup ditandatangani saja. Kemudian pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Kemudian pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berhubungan dengan: pertama, masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. 2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia. 3. Terkait dengan kedaulatan atau hak berdaulat negara. 4. Berhubungan dengan hak asasi manusia dan lingkungan hidup. 5. Terkait dengan pembentukan kaidah hukum baru. Dan yang terakhir, jika terkait dengan pinjaman dan atau hibah dari pihak luar negeri. Kemudian, pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksudkan sebelumnya, maka dilakukan dengan keputusan presiden. Perlu dipahami bahwa pengesahan perjanjian internasional melalui keputusan presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran, niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerjasama perlindungan penanaman modal serta perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis. Selanjutnya, bagaimana tahap-tahap proses ratifikasi perjanjian internasional? Untuk mengesahkan suatu perjanjian internasional bilateral maupun multilateral, baik melalui Kepres ataupun undang-undang, lembaga atau instansi pemrakarsa mengadakan rapat antar kementerian dengan tujuan pertama untuk menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahannya, kemudian rancangan undang-undang atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional yang dimaksud, serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk itu. Kemudian, yang kedua, mengkoordinasikan pembahasan rancangan dan atau materi permasalahan dimaksud bersama dengan pihak-pihak terkait. Lalu yang ketiga, prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui menteri untuk disampaikan kepada presiden. Ketika telah disahkan, naskah perjanjian internasional disimpan di Treaty Room, Gedung Kementerian Luar Negeri. Salinan naskah resmi perjanjian internasional disampaikan kepada lembaga pemrakarsa, sementara salinan naskah resmi didaftarkan kepada Sekjen PBB sesuai dengan pasal 102 Piagam PBB. Selanjutnya juga diatur mengenai penggunaan kertas yang digunakan pada perjanjian internasional.
Kertas yang digunakan untuk perjanjian internasional hanya dikeluarkan oleh pihak Kementerian Luar Negeri melalui Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional dengan ketentuan diatur mengenai jenis simbol hurufnya, kemudian batas tepinya, kemudian terdapat logo Garuda pada kertas perjanjian internasional tersebut. Kemudian digunakan kertas dengan batas tepi biru ketika kerjasamanya dengan organisasi non-pemerintah. Lalu terakhir, kertas dokumen perjanjian internasional tersebut dimasukkan dalam map khusus perjanjian oleh Kementerian Luar Negeri untuk acara penandatanganan. Berikut adalah aturan yang lebih detail mengenai seperti apa pencetakan atau footprint final teks perjanjian internasional. Selanjutnya, aturan mengenai berlaku, batal, dan berakhirnya sebuah perjanjian internasional. Mulai berlakunya suatu perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, pada umumnya ditentukan oleh klausul penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan kata lain, para pihak yang menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku secara efektif. Suatu perjanjian internasional dapat berlaku dengan cara 1. Mulai berlakunya perjanjian internasional pada tanggal penandatanganan. Kemudian yang kedua, setelah notifikasi bahwa para pihak telah memenuhi persyaratan konstitusional sebagaimana ditetapkan oleh suatu perjanjian internasional. Ketiga, melakukan pertukaran piagam pengesahan. Yang keempat, penyimpanan piagam pengesahan. Dan yang terakhir, aksesi. Lalu, kapan perjanjian internasional berakhir atau batal? Yang dimaksud dengan batalnya suatu perjanjian internasional adalah karena, pertama, bentuk perjanjian yang salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum nasional. Yang kedua, kekeliruan mengenai unsur pokok atau dasar perjanjian. Irregular substansial terjadi karena adanya kekeliruan, penipuan, korupsi wakil negara, dan kekerasan terhadap wakil suatu negara atau kepada negara sebagai person moral. Berakhirnya perjanjian atau persetujuan kemudian dapat dilakukan bila negara pihak membuat perjanjian baru dengan tujuan untuk mengakhiri perjanjian lama. Tentu dengan persetujuan negara pihak pada perjanjian internasional tersebut. Berakhirnya perjanjian akibat terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu adalah hal-hal sebagai berikut. Pertama, karena tidak dilaksanakannya perjanjian tersebut. 2. Adanya perubahan keadaan secara mendasar. Ketiga, timbulnya norma imperatif hukum internasional. Dan yang terakhir, terjadinya perang. Selanjutnya, dalam Konvensi Wina tahun 1969 mengenai hukum perjanjian internasional,
Disebutkan bahwa yang dapat mewakili negara dalam pembuatan perjanjian adalah satu, kepala negara, yang kedua adalah menteri luar negeri, yang ketiga adalah kepala perwakilan atau misi diplomatik untuk tujuan penyetujuan naskah perjanjian antar negara pengirim dan penerima. Dan yang terakhir adalah pejabat pemerintah yang telah diberi kuasa atau full power oleh presiden atau menteri luar negeri. Full power sendiri adalah surat yang dikeluarkan oleh presiden atau menteri luar negeri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili pemerintah Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian dan atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian tersebut. Syarat untuk menerbitkan surat kuasa atau full power tersebut, pertama, perjanjian mensyaratkan atau Menteri Luar Negeri mempertimbangkan perlu adanya full power untuk perjanjian tersebut. Yang kedua, draft perjanjian sudah melalui mekanisme konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait lainnya. Berikut adalah contoh surat kuasa yang disusun oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, kita juga perlu mengenal apa itu surat kepercayaan atau credential letter. Surat kepercayaan atau credential letter adalah surat yang dikeluarkan oleh presiden atau Menlu yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional. Dalam pelaksanaannya, surat kepercayaan atau kredensial ini dapat disatukan dengan surat kuasa atau full power diberikan kepada satu orang atau beberapa orang yang menjadi delegasi pemerintah Indonesia untuk menghadiri suatu pertemuan internasional. Berikut adalah contoh bentuk surat kepercayaan atau kredensial tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah akhir dari pembahasan topik kita pada kesempatan ini. Semoga dapat difahami dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita bersama terkait bagaimana proses penyusunan dan pengesahan sebuah perjanjian internasional. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.